Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi di Viral Indonesia Channel. Dalam kesempatan ini, saudaraku sekalian, saya diminta oleh Viral Indonesia Channel untuk memberi mukadimah di channelnya ya. Sebagai sesama muslim, kita wajib memberi bantuan jika kita dimintai bantuan oleh saudara kita. Nah, dalam kesempatan ini, saudaraku sekalian, saya juga ingin mempromosikan channel-channel dakwah seperti channel Salam Satu Akidah, channel Joko Waras, channel Mu'alaf Natalia Iriani ya, Dua Master, terus masih banyak yang lainnya ya. Kita dukung, mudah-mudahan channel-channel tersebut menjadi besar dan bisa menjadi corong dakwah untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, Viral Indonesia akan menyajikan sebuah video yang insya Allah videonya nanti akan bermanfaat untuk kita ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video yang Viral Indonesia sajikan. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama sampai selesai tentunya. Tapi jangan lupa ya, di subscribe channel Viral Indonesia. Insya Allah dengan mensubscribe channel-channel dakwah, Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtatan. Dan apabila dianggap bermanfaat video di Viral Indonesia, silahkan di-share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda. Dan diklik tombol loncengnya supaya Viral Indonesia upload video baru, Anda mendapatkan notifikasi dari video tersebut. Oke saudaraku, tidak perlu panjang lebar, kita saksikan videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Cek. Kalau Allah itu seperti zat apa? Padat, cair, atau gas? Ini lagi-lagi umat terjemahan memamerkan kebodohannya. Di akhir 2020 masih ada juga orang yang tidak bisa membedakan antara zat dengan sat. Nah, itulah umat Kristen, karena hanya berdasar kepada terjemahan. Jadi saya ajarkan kamu ya, zat, DZAT, itu adalah bahasa Arab. Artinya adalah pribadi. Ingat, artinya adalah pribadi atau esensi. Jadi zat ini, DZAT ini adalah pribadi yang menyebabkan segala sesuatunya menjadi ada. Ya, kalau di dalam Islam itu disebut zat al-wajib al-wujud. Dengan demikian kamu harus tahu, dan mulai sekarang kamu harus paham, zat itu bahasa Arab yang artinya esensi atau pribadi, itu tidak sama dengan sat, ZAT ya, itu bahasa Indonesia yang artinya materi, yang berarti sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, dan itu pasti terbatas. Sedangkan zat, DZAT, itu adalah bahasa Arab dan artinya adalah esensi yang tidak bermateri. Jadi makna zat dalam bahasa Arab bukan sejajar atau sama dengan makna zat dalam bahasa Indonesia. Meskipun istilah zat diadopsi dari kata zat, tetapi maknanya, artinya, kandungannya itu 180 derajat berbeda secara diametral. Dan tidak akan mungkin bisa sama antara zat Allah dengan zat makhluk. Itu berbeda. Kalau berbicara mengenai zat, berarti berbicara mengenai pencipta. Kalau berbicara mengenai zat, berarti berbicara mengenai ciptaan.
Nah, kamu yang bahlul bertanya, Allah itu zat apa? Zat gas, zat padat, atau zat cair? Itu Tuhanmu. Tuhanmu itu gitu. Yesus itu terdiri dari zat-zat itu. Kalau Allah yang mengutus Yesus, itu tidak seperti itu. Makanya kamu belajar. Jangan kamu hidup di dalam kebodohan selamanya. Paham? Oke, Zul. Pribadi, zat artinya pribadi atau esensi. Pribadi tidak menempati ruang dan esensi itu tidak mempunyai ruang. Ajaran dari mana kau gunakan ini? Pribadi tidak menempati ruang dan pribadi tidak memiliki awal. Jika dia seorang pribadi, tentu dia memiliki awal. Ya, dia memiliki awal, dia bukan awalnya. Ya. Ajaran dari mana ini? Ini namanya ajaran dari klaim-klaim kalian sendiri. Apa itu zat? Zat itu yang jelas bukan pribadi. Jika dia pribadi, dia bukan awal. Sekarang jelaskan zat yang kalian maksud itu apa? Kalau kami jelas, Tuhan kami adalah roh. Tuhanmu itu zat. Zat itu apa? Jelaskan dulu. Zat, D-Z-A-T. Jangan putus akal dong, gitu loh. Kalian harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kepada umatmu zat itu apa. Jika dia berupa pribadi, dia punya awal. Dia bukan awal, gitu loh. Tuhan saya Alfa dan Omega, awal dan akhir, itu jelas tertulis. Oh kawan, sekarang gini loh. Jelas-jelas Suma bilang jika zat itu berarti pribadi. Kok saya nggak paham? Pribadi itu memiliki awal, kawan. Dia sendiri gitu, blunder lagi kan. Kalau zat artinya pencipta, yang seperti kamu jelaskan ini, kawan, mungkin lebih bisa diterima karena posisinya zat itu mengindikasikan bahwa dia adalah Tuhanmu. Itulah Tuhanmu, zat itu. Tapi Zuma bilang dia pribadi. Dia blunder setiap kali debat dengan saya karena kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dari saya, kawan. Pencipta, zat itu pencipta, tapi itu juga salah. Sebab zat itu adalah kata ganti untuk mengatakan bahwa itu adalah Tuhanmu. Zat itu apa? Gitu loh. Zat itu yang kamu maksud itu apa? Bukan. Zat artinya pencipta, bukan. Allah itu pencipta, kata kalian. Tapi yang saya tanya, arti dari zat itu apa? Tuhan kalian itu apa, gitu loh. Zat kan? Iya, zat itu apa? Gitu. Jika dia pribadi, ya kan, pribadi Allah itu sendiri, berarti dia punya awal. Dia bukan awal, tapi dia punya awal. Harus konsisten dong. Jangan gunakan kata pribadi, karena pribadi itu hanya bisa dipakai oleh makhluk. Kalau dia tidak bisa tergambarkan, kalau dia bukan sosok, berarti dia tidak boleh pribadi. Itu satu. Yang kedua, harus konsisten. Konsisten dengan apa? Zat. Zat itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ataupun dengan bentuk. Lalu dia apa kalau dia tidak bisa digambarkan dengan bentuk dan kata-kata? Apalagi kita gambarkan dia sebagai sosok pribadi. Kembali lagi kepada kata pribadi. Kata pribadi itu tentu memiliki ciptaan, tentu diciptakan. Kalau dia punya pribadi, gitu loh. Tentu kalau dia tidak diciptakan pun, dia memiliki suatu sumber dari awal, ya kan? Dia memiliki sumber awal. Seperti kalau Tuhan kami adalah roh, itu jelas tertulis. Kalau Tuhanmu bukan roh, tapi Tuhanmu adalah zat. Kalau roh saya gambarkan, roh itu adalah, kamu tahu sendiri, ya kan? Karena kamu juga tahu roh adalah apa. Sedangkan kalau zat ini apa? Kalau dia bukan roh, dia bukan daging, dia bukan jiwa, lalu dia apa? Gitu loh. Dia berbentuk apa? Ataupun kalau tidak berbentuk, dia seperti apa? Itulah maksud pertanyaan saya, zat itu apa? Yesus sudah mendeskripsikan itu wajah Allah seperti apa. Filipus, sudah sekian lama kau bersamaku, tapi kau tidak mengenal Bapa. Ketika kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Yesus telah menggambarkan
dirinya adalah Bapa itu sendiri sebagai anak yang turun dengan sosok manusianya. Sahabat-sahabat muslim dimanapun Anda berada, umat terjemahan ini bertanya kepada saya tentang zat. Yang ada dalam pikirannya, pribadi Allah itu adalah pribadi layaknya pribadi makhluk yang dia kenal. Nah, karena dia adalah umat terjemahan, maka dia tidak paham apa yang dimaksud dengan zatullah atau zat Allah atau pribadi Allah atau esensi Allah. Dikiranya pribadi Allah itu dengan pribadi makhluk itu sama, karena memang Tuhannya adalah makhluk. Yesus itu adalah makhluk yang mengajarkan bahwa Allah yang dia sembah itu Alfa dan Omega, tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Yesus berawal dan berakhir, itu pasti. Nah, sahabat-sahabat, di dalam Al-Quran surah As-Surah ayat 11 itu Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ya, itu jelas dikatakan bahwa Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Lalu kemudian dikatakan wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. Artinya esensi Allah, pribadi Allah itu tidak serupa dengan apapun, tetapi esensi Allah itu maha melihat, maha mendengar. Tidak hanya dikatakan melihat dan mendengar, tetapi maha mendengar, maha melihat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, umat terjemahan ini harus dipahamkan bahwa ketika saya menyebut zatullah atau zat Allah, itu tidak berarti zat di sini sama dengan ciptaannya. Seperti yang dikatakan zat cair, zat padat, zat gas, yang mana hal ini adalah komponen-komponen yang terdiri dari apa yang ada pada diri Tuhannya, si penanya ini, yaitu orang Kristen. Jadi Tuhannya itu terdiri dari zat padat, zat gas, dan juga zat cair. Yesus kentut, ya. Yesus itu memiliki jasmani dan juga memiliki air sperma, kan gitu ya. Nah, sama seperti ketika kita menyatakan bahwa Allah itu maha mendengar, bukan berarti mendengar sama seperti makhluk. Allah itu maha melihat, bukan seperti melihat layaknya makhluk. Jadi kata zat ini yang disandarkan pada Allah, itu jelas umat Islam jelas memahami dan menyikapi dengan sangat bijak bahwa ini adalah bukti bahwa kita menemukan pada hadits sabda Rasulullah Muhammad SAW, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali berpikir tentang esensi, tentang pribadi dirinya. Karena tidak akan mungkin mampu manusia itu untuk mengenal Allah, ya, mengenal Allah secara pribadi dalam bentuk wujud. Tidak seperti orang Kristen, si penanya ini, Tuhannya makhluk, ditampar, diludahin, bahkan dibunuh. Kenapa? Karena memang Tuhannya makhluk. Jadi berpikir tentang ciptaan Allah akan menyadarkan umat Islam bahwa Allah itu ada, eksistensinya jelas, eksistensinya, keberadaannya, wujudnya nyata. Tapi jangan sampai kita seperti orang Kristen berpikir tentang pribadi Allah atau zat Allah atau sosok Allah. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah kita berada pada posisi mampu. Jangan seperti orang Kristen, ya, mereka mengadang-adakan menciptakan Tuhannya sendiri. Itu yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat kaitannya dengan pertanyaan umat terjemahan yang saya lagi berdebat sama beliau. Nah, coba kita lihat sahabat-sahabat, umat terjemahan ini menyikapi pernyataan daripada Ustadz Tahta yang mengatakan bahwa zat itu adalah sang pencipta. Nah, sementara saya memahamkan ke dia tentang bahasa, dari sisi bahasa, bahwa zat itu bahasa Arab, bukan zat dalam bahasa Indonesia, di mana zat itu adalah pribadi. Pribadi yang mana? Pribadi sang pencipta, karena bercerita tentang Allah. Ketika mengatakan zatullah, berarti itu bercerita pribadi. Pribadinya siapa? Pribadinya sang pencipta. Berarti pribadinya sang pencipta dialah Allah, dan dia bukan ciptaan, dia adalah Khalik. Tapi karena dia umat terjemahan, ya dia tidak paham. Nah, kita memahami bahwa Allah itu mutlak. Dia itu adalah absolut, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Termasuk tak terbatas oleh alam pikiran manusia. Ya,
Sementara Yesus yang dia tuhankan itu sangat-sangat terbatas. Baik dia sebagai manusia, sebagai makhluk, juga sebagai kuasa, bahkan berkata-kata pun Yesus itu sangat terbatas gitu loh. Sementara ketika kita berbicara mengenai Allah, di mana Allah itu adalah pribadi yang absolut, tidak memiliki awal dan juga tidak memiliki akhir, sebagaimana yang Yesus ajarkan tentang apa yang dia sembah, ketika sang yang disembah ini mengajarkan kepada dia supaya dia ajarkan kepada manusia bahwa Alfa dan Omega, bahwa yang mengutusnya itu adalah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sementara kita selaku manusia itu serba relatif. Contoh, ketika kita melihat laut, kita tidak akan pernah bisa melihat kota yang ada di seberang laut. Seperti saya di Pantai Losari misalnya, ya, mau melihat ke Jakarta, itu nggak mungkin bisa. Meski saya berdiri di pinggir pantai, mau melihat kota Jakarta itu nggak mungkin. Padahal kota Jakarta itu ada, tapi kok saya nggak lihat gitu loh. Itu disebabkan karena keterbatasan. Begitu juga tentang akal manusia, punya keterbatasan untuk memikirkan tentang esensi atau pribadi sang pencipta. Nah, makanya penyembah makhluk ini bingung. Jika kita memaksakan diri, ya, atau si penyembah makhluk ini memaksakan diri untuk mewujudkan sang pencipta, maka yang muncul kemudian adalah ajaran pagan. Dia mengada-ngadakan Tuhan dalam rupa manusia, mengada-ngadakan Tuhan dalam rupa burung merpati. Nah, kalaupun umat Islam juga memaksakan diri untuk mewujudkan sosok Allah dalam pikiran umat Islam, pasti akan salah. Kenapa? Karena kita tahu, bukankah selama ini pengetahuan kita itu selalu berdasarkan persepsi yang menyandarkan pada apa saja yang pernah kita lihat. Nah, contoh kita membayangkan kelapa, itu karena kita pernah lihat. Membayangkan pisang, itu karena kita pernah lihat. Membayangkan ini dan itu karena kita pernah lihat. Bagaimana kemudian kita bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, kita nyatakan itu adalah kebenaran absolut? Tidak mungkin. Nah, begitulah Allah. Allah itu tidak bisa dicerna. Seperti orang Kristen, sang penanya ini, sang manusia terjemahan ini menanyakan, tahta, kenapa kamu mengatakan zat itu adalah pencipta, sementara Zuma mengatakan zat itu adalah pribadi? Nah, itulah keterbatasan makhluk terjemahan yang diberi akal tapi tidak difungsikan. Seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, umat terjemahan ini terpenjara dengan kebingungannya sendiri, di mana dia ingin menerawang apa itu zat. Sementara doktrin yang melekat pada dirinya, Tuhan itu adalah makhluk. Yesus berkelamin, disunat pada hari ke-8, ketika dia besar, dia poligami, menikahi Maria Magdalena dan juga Nadia. Ya. Sehingga ketika kita perhadapkan dengan konsep Allah yang sesungguhnya, bingung dia. Bisa-bisa jadi gila dia. Karena kebenaran mutlak yang ada pada diri Allah, bahwa dia itu adalah ada, esensi yang ada, itu dia sikapi dengan pemahaman Kristennya, dengan pemahaman pagannya dia, bahwa yang dikatakan dengan zatullah, pribadi sang pencipta itu ada. Dan karena dia ada, maka mata, pikiran, lisan harus membuktikan keberadaannya dengan mencerminkan bahwa pribadi itu ada. Padahal di dalam Al-Quran itu sangat jelas, seperti ayat yang saya bacakan tadi, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa sang pencipta, esensinya, pribadinya, zatnya itu tidak bisa terlihat. Kenapa? Karena dia tidak sama seperti apapun. Dia tidak serupa dengan apapun. Karena dia tidak serupa dengan apapun, maka kita tidak bisa menggambarkan seperti apa wujudnya, seperti apa penampakannya. Nah, itu hanya dipahami oleh orang-orang yang berakal, gitu loh. Dalam arti kata bahwa orang berakal tidak akan pernah mau menanyakan bagaimana sih wujud Tuhan itu. Kenapa? Karena siapa yang bisa menggambarkannya kecuali Allah itu sendiri. Sementara Allah sang pemilik wujud tidak pernah menggambarkan esensinya, tidak pernah menggambarkan wujudnya. Selain dia menggambarkan bahwa dia itu adalah maha pencipta dengan menciptakan segala ciptaan.
Ini yang tidak dipahami oleh umat terjemahan. Jadi memang sangat berat. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ya. Jadi saya hanya ingin menggambarkan begini. Mengapa ada Tuhan yang diwujudkan dengan 4 tangan oleh para penganut agama pagan? Mengapa ada Tuhan yang diwujudkan dengan dilahirkan oleh manusia? Kenapa ada Tuhan yang kemudian disunat pada hari ke-8? Kenapa ada Tuhan yang kemudian mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Kenapa? Ayo. Itu karena sang pewujud dipengaruhi oleh persepsi mereka bahwa Tuhan itu berkuasa dan kekuasaan itu seperti gambaran kekuasaan manusia. Simbolnya dengan dia tercipta. Nah, ini kesalahpahaman penganut pagan. Jadi, kembali lagi saya ingin menjelaskan, maksud daripada zat itu adalah wujud Allah. Yang mana wujud itu tidak mungkin digambarkan atau didefinisikan oleh makhluk. Nah, kata zat ini memang selalu dirangkai dengan sifat kemahaan Allah. Dipakai untuk menyebutkan kata ganti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta jagat raya. Sedangkan hakikat Allah tidak dapat ditanggapi, tidak bisa dipahami, tidak bisa ditangkap dengan indera makhluknya. Karena Allah itu tidak sama dengan zat-zat yang diciptakannya. Tidak sama seperti Yesus yang diciptakan. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi seharusnya sang penanya ini, si umat terjemahan ini, malu ketika dia mempertanyakan Allah, kemudian menuju Allah itu berupa zat atau benda. Sebab di dalam gospelnya mereka, gosok pelan-pelan, cetakan lama, ya, itu Tuhan disetarakan dengan tegas, digambarkan seperti makhluk, zat. Contoh di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29 misalnya. Coba sahabat-sahabat yang ada gospel, dibuka. Di situ jelas dikatakan, maka oleh sebab kita dijadikan Allah, tiadalah patut kita menyangkakan zat Allah. Tuh. Dia tulis S-A-T, zat Allah. Sebab zat Allah itu serupa dengan emas dan perak atau batu yang merukir dengan kepandaian dan akal manusia. Jadi dia mencoba, sang penanya umat terjemahan ini mencoba mendudukkan zat Tuhannya dengan zat Allah. Nah, padahal Lembaga Alkitab Indonesia di terjemahan lama pun, terjemahan 1960 pun, itu dia mencomot kata Allah dari Al-Quran. Yang seharusnya terjemahannya adalah menyangkakan sateos atau dewa serupa dengan emas, perak, dan batu. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Belum 1 hari, kemarin sore, Zuma, Ustadz yang kalian bangga-banggakan ini mengatakan Isa adalah Yesus. Lalu dia memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus yang adalah Isa, yang dia klaim sebagai Isa itu poligami. Di dalam Quran, saya bolak-balik tuh surah, tidak ditemukan bahwa Isa menikah sama sekali. Di dalam hadis pun demikian. Bahkan ulama besar seperti Al-Sayyuti, Al-Tabari tidak berani mengatakan Isa itu menikah. Tapi mereka balik mengatakan, bahkan Muhammad sebagai nabi yang kalian banggakan mengatakan bahwa Isa itu suci, tidak disentuh setan. Yang dia samakan dengan Yesus, yang Zuma ini samakan dengan Yesus. Tapi dia berani memfitnah, kata-kata sendiri, menjilat ludahnya sendiri bahwa Isa atau yang dia samakan dengan Yesus itu menikah. Baru kemarin dia sudah buat blunder lagi. Sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi umat terjemahan ini mencoba untuk mengalihkan topik pembahasan tentang esensi sang pencipta atau zatullah. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti iramanya, menjelaskan supaya dia itu pintar, ya, tercerdaskan, sehingga kedepannya dia bisa mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan melalui Quran surah As-Saff ayat 6. Allah berfirman, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya, ya, aku ini, kata Isa, yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, adalah Rasul Allah kepadamu.
adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Yesus atau Isa alaihissalam menyatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah untuk kalian. Sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti Yesus itu nyata adalah utusan, nyata adalah Rasul. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Allah menerangkan, sesungguhnya aku telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Dan kami memberikan kepada rasul-rasul tersebut istri-istri dan keturunan. Jadi sangat jelas, ya, sangat jelas bahwa Allah mengutus Yesus. Yesus mengaku utusan, berarti dia adalah rasul. Diterangkan kemudian oleh Allah, sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka rasul-rasul ini, termasuk rasul Yesus, istri-istri dan juga keturunan. Lalu bagaimana kemudian pembenaran dalil ini ketika dipahamkan kepada orang-orang yang hanya merupakan umat terjemahan? Coba kita lihat bagaimana kemudian di dalam kitabnya mereka jelas dikatakan bahwa datanglah seorang perempuan dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi murni yang mahal harganya. Setelah itu perempuan tersebut memecahkan buli-buli itu dan perempuan tersebut mencurahkan minyak itu kepada kepala Yesus. Ini dalil, ini jelas di dalam kitabnya umat terjemahan, gitu loh. Lalu kemudian di dalam Lukas 7 ayat 37 menjelaskan sangat jelas bahwa Maria Magdalena membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis. Ia berdiri di belakang kakinya Yesus atau Nabi Isa, kemudian dibasahinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, menciuminya dan meminyakinya. Nauzubillah, summa nauzubillah, sehingga ketika Yesus ini bukan menikah, tetapi menunjukkan prosesi persinahan di depan umum, diciumi oleh seorang wanita yang bukan muhrimnya. Namun alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kitabnya orang Kristen sedang membicarakan tentang prosesi pernikahan antara Yesus dengan Maria Magdalena, tetapi mereka karena hanya umat terjemahan tidak memahami bahwa apa yang dipertontonkan Yesus di depan umum itu jelas itu adalah prosesi pernikahan. Kembali lagi, Zul memfitnah Yesus yang dia samakan dengan Isa. Di dalam Quran tertulis jelas, rasul-rasul tersebut bukan Isa Al-Masih di dalamnya. Sudah berkali-kali saya katakan, bahkan Al-Suyuti dan Al-Tabari sebagai ulama, penafsir-penafsir, bahkan sejarawan Islam tidak berani sama sekali untuk meyakinkan kepada muslim-muslim yang lain bahwa Yesus atau Isa yang summa samakan itu menikah. Lihat betapa menjilatnya dia yang kalian bangga-banggakan ini memfitnah Nabi yang dia samakan itu. Dia memfitnah Isa yang dia samakan sebagai Yesus itu menikah. Rasul-rasul itu jika menikah, Quran yang diklaim sebagai firman Tuhan yang terlengkap setelah Torah dan Injil tidak menulis. Bahkan Tuhan pun yang kalian bangga-banggakan itu, yang bernama Allah, itu tidak berani untuk mengatakan secara jelas Isa menikah atau tidak. Tapi Zuma yang hanya sebagai ustadz TikTok ini berani memfitnah dan menyatakan Isa menikah dengan dalil-dalil yang dia cocok logikan. Betapa bahayanya ajaran ustadz ini. Hati-hati. Karena ketika kalian mempercayai dalil palsu yang dia berikan ini, sama dengan kalian ikut mengiyakan dan memfitnah Isa yang dia samakan sebagai Yesus Kristus. Itu saja saran saya. Baik sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi sahabat kita umat terjemahan ini bertanya,
Yang saya tahu, zat itu adalah zat cair seperti air, zat padat ya seperti batu, ya, zat gas dan seterusnya dan seterusnya. Iya, memang itu pemahaman dia. Kenapa? Karena Tuhannya memang memenuhi syarat tentang kriteria yang dia sebutkan. Yesus memiliki batu, zat batu. Batunya ada dua, ada empat ya. Batu mata dengan batu zakar, itu ada empat. Kemudian Yesus memiliki zat cair, sperma, pipis, air liur, air mata, keringat seperti darah, ya kan? Lalu Yesus memiliki zat gas, kentut dia, dan seterusnya. Jadi si penanya ini, ya, karena saya sudah menerangkan berkali-kali tentang apa itu zat, apa itu sat. Meski di dalam kitabnya kita tidak bisa menutup mata, memang pernyataan-pernyataan aneh di dalam kitabnya dia tentang Tuhannya dia, sehingga menjadikan keirian, kecemburuan, dan menginginkan esensi Allah, zatullah itu sama seperti Tuhannya dia. Contoh, kita coba melihat dalam Kejadian 32 ayat 28. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Lalu katanya duel dengan Nabi Yakub sampai kemudian Tuhan kalah. Jadi di situ sangat menggambarkan bagaimana konyolnya kitab orang-orang Kristen ini yang mereka ambil dari Septuaginta. Lalu kemudian di Yohanes 1 ayat 32, Tuhan menjelma menjadi burung merpati yang terbang di atas sungai. Aneh kan? Jadi ketika dia bercerita atau menanyakan tentang zatullah, esensi Allah, pribadi sang pencipta, memang dia bingung. Karena kenapa? Selama ini dia melahap doktrin, melahap dogma Tuhan itu adalah makhluk. Belum lagi kalau kita bercerita tentang Yohanes 19 ayat 30, Lukas 23 ayat 46, kemudian Yohanes 1 ayat 40, Matius 27 ayat 50, Markus 15 ayat 32. Di situ sangat jelas dikatakan Tuhannya orang Kristen menjadi manusia yang dikejar oleh tentara atau hansip Romawi, lalu kemudian dibunuh di atas tiang salib. Aneh kan? Jadi kemudian ketika dia bertanya tentang zat itu apa sih? Padahal kita sudah menerangkan. Zat itu bahasa Arab, artinya adalah pribadi. Ketika zat ini tidak pernah terpisah, karena dia setiap menyebut kata zat, pasti ada kata Allah di sana. Berarti zatullah atau zat Allah, berarti pribadi Allah. Kalau berbicara mengenai pribadi Allah, berarti berbicara mengenai sang pencipta. Ya kan? Nah, dia mencoba menyamakan kitabnya dalam terjemahan lama yang mengatakan Allah itu zat, Tuhan itu zat. Sementara Allah di dalam Al-Quran disebut zatullah, artinya pribadi Allah, menunjuk kepada esensi, menunjuk kepada pribadi Allah. Dan dia itulah pencipta. Nah, ini yang tidak dipahami. Tapi mudah-mudahan dengan mendengarkan VN saya, sahabat saya ini entah siapa namanya, Retredo atau siapa gitu ya, atau swasta, nggak ngerti saya. Ya, mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikirnya bahwa ajaran Islam itu adalah maha sempurna, di atas daripada segala ajaran-ajaran yang pernah ada di atas muka bumi ini. Zuma ini bukan ustadz yang harusnya kalian banggakan, tapi dia tukang bully. Dia nggak baca baik-baik ayatnya tentang Yakub berduel dengan malaikat. Tapi ketika tertulis jelas Tuhan turun, dia mengatakan malaikat yang turun di dalam perjanjian lama ataupun kitab Taurat. Ya, itu jelas sekali. Kalau kita kembali ke bahasa aslinya, tertulis yang berduel dengan Yakub itu adalah malaikat dari Tuhan. Itu tertulis dengan jelas di dalam Sefaria. Tapi saya tidak perlu membacakan bahasa aslinya. Karena apa? Karena jika saya membacakan bahasa aslinya, kalian akan tidak menjadi ngefans lagi dengan Zuma. Tapi jangan, nanti grup ini sepi. Dan link Zoom juga jadi sepi, serta youtuber yang Zuma selama ini andalkan akan sepi melihatnya. Kalian akan tidak mau melihatnya. Yang berduel dengan Yakub itu di dalam perjanjian lama adalah malaikat dari Tuhan menurut tulisan dari Sefaria, bukan Tuhan. Zuma berkali-kali blunder tentang ini, tapi dia terus menerus monoton ingin menampilkan keblunderannya, dijelaskan tetap menampilkan keblunderannya. Inilah Zuma yang selama ini kalian banggakan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saudara kita ini semakin memperlihatkan apa bahasanya ya,
saya pinjam bahasa Yesus, memperlihatkan kebodohannya. Ya. Kenapa dia mempertanyakan bahwa pribadi itu berarti dia punya awal? Nah, lagi-lagi dia tidak bisa membedakan antara Khalik dengan makhluk. Dia tidak bisa membedakan antara Yesus dengan Tuhannya Yesus. Jadi dia menggabungkan Yesus itu adalah Tuhannya Yesus itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya dia bingung. Nah, ini secara logika saya ingin menggambarkan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana bisa memahami, jangan seperti sahabat kita yang bodoh ini menurut Yesus. Pertama, pribadi Allah itu adalah pribadi yang wujud. Maksudnya apa? Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Berarti Allah itu ada, jelas. Kenapa dia ada? Karena alam semesta ini ada. Alam semesta ini ada membuktikan dia diadakan oleh esensi yang ada. Kalau penciptanya tidak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Kenapa? Karena sang pencipta aja nggak ada. Tapi karena sudah nyata, sudah mutlak ada, maka jelas alam semesta ini diciptakan oleh pribadi yang ada. Nah, pertanyaannya, apakah pribadi yang ada itu bermula? Kalau bermula berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti ada yang menciptakan. Nah, kalau ada yang menciptakan berarti ada yang menciptakan lagi. Kalau ada yang menciptakan berarti ada lagi yang menciptakan. Kalau yang menciptakan ini berawal lagi berarti ada lagi yang menciptakan. Kalau yang menciptakan ini juga punya awal, maka dia ada lagi penciptaan. Nah, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal pikiran supaya digunakan dengan baik. Seperti Yesus katakan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Pertama, Allah itu ada, berarti dia wujud. Nah, wujud Allah itu tidak melalui perantara. Tolong dipahami ini. Wujud Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Sebab jika wujudnya melalui perantara, maka ia sama saja dengan makhluk. Sementara Allah menerangkan, laisa kamislihi syai'un. Aku ini tidak sama seperti makhluk, tetapi aku ada. Layaknya makhluk itu ada. Tetapi bedanya, saya tidak memiliki awal, saya tidak memiliki akhir. Saya adalah kekal adanya. Yang kedua, keberadaan Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa wujudnya itu sebagaimana wujud manusia yang berawal dari ketiadaan, seperti Yesus. Bagaimana dengan Yesus? Jelas. Apakah sebelum Maria ngeden, Yesus itu sudah ada? Tidak. Yesus itu belum ada sebelum Maria ngeden. Jadi sedetik setelah Maria ngeden, baru Yesus itu ada. Lalu bagaimana dengan perkataan Yesus yang mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada? Itu maksudnya, yang menciptakan aku, memiliki kemuliaan yang dikhususkan kepadaku, itu sudah ada, berada pada sisi daripada sang pemilik kemuliaan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wujud Allah itu harus disadari dengan akal sehat. Meyakini dalam arti kata bahwa wujud itu tiada dan atau hanya mungkin. Maksudnya gimana? Allah itu tidak ada yang sama seperti wujudnya, tidak ada yang mampu menganalisa wujudnya, tidak ada yang bisa menyerupai wujudnya. Di dalam perjanjian lama dikatakan, hendak dengan siapakah kau persamakan aku sehingga kami sama. Itu jelas. Jadi tidak ada penggambaran di antara seluruh akal sehat, akal pikiran manusia, miliaran manusia, yang bisa memanifestasikan wujud daripada sang pencipta itu sendiri. Kecuali ajaran pagan. Menciptakan dewa padi, menciptakan dewa kesuburan, menciptakan dewa matahari, menciptakan dewa bulan, menciptakan penyelamat berupa manusia dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran pagan. Lalu kemudian, wujud Allah itu adalah wujudnya semua alam yang saya gambarkan tadi. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada, wujud Allah itu ada? Dengan adanya alam semesta ini. Bagaimana mungkin alam sebesar ini, seagung ini, ya, tidak ada yang menciptakannya? Tidak mungkin. Atau bagaimana mungkin langit sebesar ini tidak ada yang menjaganya? Tidak mungkin. Pasti ada yang menjaganya, pasti ada yang mengadakannya. Nah, yang mengadakannya itulah sang pencipta yang disebut dengan sebutan Zatullah, pribadi Allah, pribadi sang pencipta. Lalu, apakah kita harus melihatnya gitu? Tidak.
Anda tidak mesti melihatnya. Sebagaimana Anda punya akal, Anda tidak perlu melihat akal Anda, tetapi Anda bisa menyadari akal saya ada. Seperti itulah Allah sang pencipta alam semesta. Diyakini oleh orang-orang beriman, keberadaannya itu jelas, mutlak, absolut ada. Meski mata tidak pernah melihatnya, meski telinga tidak pernah mendengar suaranya. Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Jelas. Kata-kata terakhir dari Zuma ini Bang sangat indah dan bagus dan membuktikan bahwa dia hanya mengimani saja. Dia mengatakan dengan jelas, meski mata tidak bisa melihatnya, tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya. Wajar atau tidak jika ada yang bertanya, apa itu zat? Penjelasan zat saja dia tidak mampu untuk menjelaskan, tapi dia sudah berani untuk mengklaim dan memfitnah yang sudah jelas, yaitu Yesus Kristus, yang dia samakan dengan Isa Al-Masih. Memfitnah dengan kejam bahwa Yesus berpoligami, bahkan memfitnah dengan kejam bahwa Yesus menikah. Yang sekali lagi yang saya tegaskan, dia samakan dengan Isa Al-Masih di dalam Quran. Dia memfitnah dan berani-berani memfitnah Nabi yang dia sembah. Penjelasan ini sudah cukup jelas mengetahui siapa sosok Zuma yang sebenarnya. Namun itu hak dari kalian untuk mengetahui segala sesuatu isinya tentang diri dia. Demi netizen dia berani untuk mengklaim hal-hal yang tidak tertulis dengan nyata. Tidak boleh seperti itu kawan. Kau melanggar, kau loncat pagar namanya. Kau harus memberikan dalil yang kuat bahwa Yesus menikah. Tertulis jelas bahwa Yesus yang kau samakan dengan Isa itu menikah. Lalu kau keluarkan statement itu baru seorang teologi yang baik dan benar. Memiliki kepandaian, bukan hanya menang teriak doang membuat telinga sakit, Zuma. Lagi-lagi teman kita dari umat terjemahan ini mengatakan Quran surah Ali Imran, kalau saya nggak salah ayat 190. Dia mengatakan di situ Allah itu menempati ruang dan waktu, sehingga Allah itu wujud. Nah, saya sudah menjelaskan wujud itu bahasa Arab yang kemudian diadopsi masuk ke dalam bahasa Indonesia. Wujud itu artinya ada. Berarti Tuhan itu ada. Iya, Tuhan itu ada, nggak mungkin tidak ada. Ayat Ali Imran itu jelas mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, atau dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam, atau malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, tidak dikatakan tentang wujud Allah itu seperti apa di situ, nggak ada itu. Itu justru menerangkan seperti apa yang saya jelaskan. Ketika Anda ingin mengetahui esensi daripada Allah itu ada, maka lihat alam semesta ini. Alam semesta ini ada tentu diciptakan oleh esensi yang ada. Kalau dia diciptakan oleh esensi yang tidak ada, itu mustahil. Bagaimana mungkin dia mau menciptakan sementara dirinya tidak ada? Nah, karena alam ini sudah ada, berarti adanya alam ini, adanya siang dan malam, adanya ciptaan langit dan bumi ini membuktikan bahwa esensi sang pencipta itu ada. Meski dia tidak perlu menjadi manusia, meski dia tidak perlu jadi merpati. Karena itu tidak masuk ke dalam kategori sang pencipta. Ketika dia menjadi makhluk, maka dia adalah ciptaan. Ketika dia menjadi merpati, maka dia adalah ciptaan. Dan itu mustahil. Sang pencipta alam semesta ini seperti itu. Mustahil, kecuali ajaran pagan. Nah, kamu jangan lupa di ayat selanjutnya, di Ali Imran 191. Di situ dikatakan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan seterusnya.
Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk atau dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini, seraya kemudian berkata, Ya Rabb, ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta haza, ya, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Lagi-lagi tidak membahas tentang wujud Allah. Jadi ketika Anda mengatakan, di situ dikatakan wujud Allah, surah Ali Imran ayat 190. Nah, mohon maaf kata, saya harus tegaskan, itulah celakanya umat terjemahan. Karena tidak memahami esensi daripada Al-Quran itu sendiri, tapi mencoba untuk ngais-ngais Al-Quran, untuk mengemis supaya Tuhannya yang adalah manusia itu bisa diakui. Sayang sekali, kamu berhadapan dengan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang paham tentang kitabnya. Tidak seperti kamu yang tidak paham tentang kitabmu. Hanya umat terjemahan, pelahap dogma, pelahap doktrin. Seperti itu. Melihat dari panjang lebarnya Zuma ini berbicara, dia hanya menitik beratkan Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Berarti Tuhannya ada kata tidak bisa. Dia tidak mengerti arti kemahakuasaan. Arti kemahakuasaan berarti dia bisa menjadi apapun dan dia berhak karena ke atas kemahakuasaan itu dia mampu dan harus dan diharuskan bisa melakukan apapun. Tuhan saya seperti itu, Tuhanmu tidak seperti itu karena Tuhanmu ada kata tidak bisa. Sahabat sekalian, teman Kristen ini mengaku bahwa telinganya sakit. Itu wajar. Karena kenapa? Yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, membongkar semua kebohongan dogma dan juga doktrin yang melekat pada dirinya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa kalimat terakhirmu itu adalah kalimat yang sangat dan seterusnya. Di mana saya mengatakan, seingat saya, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Keberadaannya harus hanya diyakini dengan iman. Betul. Semua nabi mengajarkan, bahkan Yesus pun mengajarkan. Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Itu. Lalu hal yang tidak bisa dilihat itu bagaimana kita bisa menggambarkannya? Jangan terlalu jauh. Kita punya akal. Adakah orang yang mampu menunjukkan akalnya bisa menggambarkan akalnya seperti apa? Tidak bisa. Adakah orang yang bisa menggambarkan wujud kentut, wujud udara, wujud angin? Gak bisa. Karena dia tidak bisa dilihat oleh mata yang memiliki keterbatasan. Saya sudah menjelaskan, ya. Kalau sahabat-sahabat Islam itu pasti tahu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang esensinya, tentang pribadinya, tentang wujudnya. Seperti orang Kristen yang bukan lagi berpikir tentang wujud Tuhannya. Mereka mengaku Tuhan itu manusia, 100% manusia, berkontol, berbiji zakar, beranus. Itulah Tuhannya Kristen. Jadi memang sangat berbanding terbalik dengan pemahaman konsep sang pencipta, baik menurut Yahudi maupun Islam. Kristen itu kan ajaran pagan, mengada-ngadakan Tuhannya dalam rupa makhluk. Sementara di dalam Yesaya 43 ayat 10 dikatakan, Engkau hambaku, engkau adalah umatku, kepadamu aku mengangkat saksi-saksi. Tidak ada sang pencipta yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada sang pencipta yang dibentuk setelahku. Kristen yang adalah agama pagan yang dibawa oleh tentara Romawi masuk ke tanah Yerusalem, itu membentuk sang pencipta dalam rupa makhluk bernama Yesus. Jadi memang Kristen itu bukan ajaran para nabi. Nah, kembali kepada pertanyaan orang yang tidak tahu sama sekali. Kata zat itu selalu disandarkan dan selalu disandingkan dengan kata Allah. Berarti zatullah, artinya pribadi Allah. Ini yang dia tidak tahu. Dipikirnya zat itu adalah bahasa Indonesia. Padahal kita sudah terangkan, kita sudah jelaskan, kita sudah pahamkan. Tetapi karena dia tidak pahamkan, makanya saya berbicara larinya untuk para sahabat, bukan ke dia. Karena saya kalau ngomong sama dia nggak nyambung, pemahamannya nggak ada. Jadi cukup saya nanggapi
VN-nya untuk saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana supaya paham bahwa teman-teman Kristen itu umat terjemahan yang tidak tahu sama sekali tentang Islam. Nah, kaitannya dengan Yesus menikah. Itu bukan perkataan yang saya susun dari kepintaran saya untuk menyusun kata, tidak. Tapi memang Nabi Isa itu jelas sekali menikah di dalam kitabnya orang Kristen. Kalau sahabat ini menuduh saya memfitnah. Loh, justru yang memfitnah itu dia. Dengan mengatakan Yesus itu 100% manusia, berarti sebagai laki-laki dia normal. Yesus sampai umurnya ke 33 tahun. Masa dulu abad pertama, laki-laki yang sudah berumur 33 tahun itu sudah cukup dewasa. Boleh dibilang dia itu umurnya sekarang sekitar umur 50 tahun. Nah, kalau masa itu Yesus yang adalah 100% manusia, laki-laki normal, perjaka tinting dia, lalu kemudian dia tidak menikah. Pertanyaannya kemudian, Yesus menyalurkan nafsu birahinya yang adalah 100% laki-laki, 100% manusia itu dengan cara apa? Berzina, onani, mimpi basah. Nggak mungkin kan, karena dia adalah orang yang suci, dia adalah Rasul Allah. Tentu dia menikah. Lagi-lagi kitabnya sendiri menerangkan, memang dia menikah. Ayo, Yesus itu adalah imam, dia itu adalah penganut Torah yang taat. Kalau dikatakan dia disentuh, diciumi oleh Maria di depan umum, tentu Maria ataupun dia akan dikisas, akan dirajam, akan dihukum sesuai hukumnya Yahudi. Kok ciuman di depan umum? Tetapi karena dia sedang melakukan proses pernikahan, maka dia tidak dihukum. Nah, lalu umat terjemahan ini minta, mana ayatnya di dalam gospel Yesus menikah? Bagaimana mungkin ada? Lawang kamu cuma menerima kitab terjemahan, di mana terjemahan itu diperuntukkan penganut pagan yang mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia yang mustahil nikah. Maka ayat-ayat yang menerangkan tentang pernikahan Yesus itu dirubah, direvisi. Makanya jangan heran, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria, Injil Thomas, dan seterusnya, orang-orang yang dekat kepada Yesus itu tidak diterima tulisannya. Yang diterima cuma Lukas, Matius, Markus, padahal justru mereka ini bukan murid Yesus. Injil-injil murid Yesus dihapuskan, tidak diterima pada saat konsili, karena di situ menceritakan tentang Yesus menikah, menceritakan tentang datangnya Ahmad. Itu makanya tidak lolos dia. Jadi kalau Anda mengatakan saya memfitnah Nabi Isa alaihissalam, yang memfitnah itu adalah Anda. Anda secara tidak langsung memfitnah Yesus onani, memfitnah Yesus berzina, memfitnah Yesus mimpi basah, karena Anda tidak memberikan ruang kepada Yesus untuk menikah, sementara dia adalah manusia 100%. Iya kan? Nah, itu makanya saya katakan, sahabat-sahabat Kristen, tinggalkan agama yang menyebabkan kalian malu karena Anda menemukan diri Anda menyembah manusia. Karena kamu tidak dapat menjelaskan itu. Karena kamu mengikuti pemikiran orang yang dari awal tidak dapat menjelaskan siapa itu zat, siapa itu Tuhan. Kamu menghindar selalu dari pertanyaan apa itu zat dan apa itu Tuhanmu. Kenapa bisa manusia mengurung Tuhan yang katanya pencipta langit dan bumi, katanya segala sesuatu adalah miliknya, di dalam satu tempat dan tidak bisa kemana-mana? Tuhan tidak bisa jadi ini, itu katamu, bukan kata Tuhan. Tuhan tidak bisa mengunjungi ciptaannya, itu kata kamu, bukan kata Tuhan. Jika ada Tuhan yang tidak bisa melakukan sesuatu hal, itu bukan Tuhan tentunya, karena dia memiliki gelar kemahakuasaan. Sahabat sekalian, teman kita ini karena berangkat dari persepsi dia, pemahaman dia, iman dia bahwa Tuhan itu adalah makhluk, maka dia mencoba menggambarkan penjabaran saya tentang esensi Allah, pribadi Allah, zat Allah. Jelas bahwa pijakan saya menyatakan apa yang saya terangkan dari tadi, itu bahwa Allah itu adalah al-wajib al-wujud.
Allah itu wajib ada karena memang keberadaannya ada, dan dia itu adalah wujud, dan dia itu adalah ada. Nah, bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak mengerti linguistik bahasa Arab bisa memahami dengan mudah apa itu zat? Meski berulang dan sering dilakukan untuk menerangkan apa itu zat, tetapi ya dasar pijakannya memang adalah makhluk, penyembah makhluk, dia tidak akan pernah bisa paham. Lagi-lagi dia menggambarkan kalau Tuhanmu itu bukan materi, bagaimana dia bisa ke dunia? Kalau Tuhanmu itu bukan materi, bagaimana bisa menyelamatkan? Kalau Tuhanmu itu bukan materi, kalau Tuhanmu itu bukan materi, kalau Tuhanmu itu bukan makhluk, bagaimana bisa? Itulah dasar pijakan kenapa saya mengatakan Kristen itu adalah ajaran pagan. Kristen itu adalah ajaran penyesat. Tuh. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Karena kenapa? Konsep Tuhan aja, Tuhannya digambarkan serupa dengan makhluk. Tuhannya dia serupakan dengan materi. Pokoknya yang dinamakan Tuhan itu harus materi, kata dia. Sesungguhnya sudah berapa kali dan berapa ayat di dalam kitabnya yang menerangkan bahwa Allah itu bukan makhluk, tidak serupa dengan apapun, sama yang diterangkan di dalam Al-Quran. Tetapi karena dia linglung, dia bingung, maka wajar kemudian ketika dia bertanya atas ketidakpahamannya, karena akalnya tidak berfungsi untuk menerima apa yang saya jabarkan. Allah itu adalah merupakan ismu az-zat al-wajib al-wujud yang saya terangkan tadi. Ya, itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditawar-tawar oleh orang yang paham. Bagaimana kemudian ahli linguistik, baik itu orang barat ataupun orang Arab itu sendiri, menerangkan tentang apa itu zat? Tetapi orang-orang Kristen ini karena memang sudah diseliputi dengan kebencian, karena kebutaan, sehingga dia menyamakan zat yang adalah bahasa Arab dengan zat yang adalah bahasa Indonesia. Sehingga kebingungan demi kebingungan menumpuk di dalam otak mereka, padahal mereka tidak tahu terjemahan lama di dalam kitabnya pun, ya, bukan terjemahan lama di dalam kitab Ibrani, kemudian di dalam Kisah Para Rasul, itulah yang membuat mereka ini tidak paham membedakan antara DZAT dengan CAT. Tidak ngerti mereka, nggak paham dia. Meski sudah dijelaskan berulang-ulang, tetap aja orang Kristen itu tidak memahami esensi, tidak memahami pribadi Sang Pencipta. Dikiranya Sang Pencipta itu adalah ciptaan. Yang mereka pahami Tuhan itu adalah ciptaan. Yesus ciptaan, burung merpati ciptaan, roh juga ciptaan. Dan mereka ingin menggambarkan Tuhan itu berupa roh, padahal roh itu nyata adalah ciptaan. Tapi ya sudahlah para sahabat sekalian, yang pada intinya penjabaran saya yang berlandaskan atas ketidaktahuan sahabat kita yang Kristen yang adalah umat terjemahan ini bisa membuahkan sebuah pengajaran di mana pengajaran itu bisa kita jadikan acuan untuk membentengi iman kita dari pengaruh-pengaruh kristenisasi. Kalau saya tidak salah ingat, ini adalah saudara Retrido, ya, swasta ya kalau nggak salah ya. Dia ini memurtadkan istrinya menurut pengakuannya dia. Jadi celakanya 12 kali gitu loh. Dia sudah kafir, kemudian mengkafirkan istrinya. Tentu anak-anaknya juga pun menjadi kafir. Jadi celaka 12 kali, maka wajarlah kemudian ketika dia kekal di neraka. Bukan lagi dicuci di neraka, tapi kekal. Tapi semoga Allah memberikan pintu hidayah, ya, dan dia bisa menerima, dia bisa memfungsikan akalnya sehingga bisa menemukan bahwa Yesus mengajarkan ajaran Islam, bukan mengajarkan ajaran Kristen. Demikian.